apakah Al-Quran bisa menyembuhkan segala penyakit? Alhamdulillah, Kang Amin, ini memang bagian daripada mukjizat. Jadi Al-Quran itu bagian mukjizatnya adalah syifa, bisa menyembuhkan. Dan mekanisme diantaranya dari pengaruh ayat-ayat bacaan di Al-Quran itu memang mempunyai pengaruh khusus. Misalnya kita membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas misalnya ya. Surat Mu'awwadzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu bisa menyembuhkan. Bahkan bisa menjadi alat penangkis ya dari berbagai sihir, dari gendam. Itu adalah bagian daripada obat itu. Saya pernah, Kang Amin ya, mohon maaf saya ceritakan kepada pemirsa, saya rasakan ketika saya baca ayat-ayat yang lain itu kurang begitu tersentuh. Tetapi ketika saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian saya tiupkan, diusapkan ke seluruh badan. Insya Allah aman dari segala penyakit dan sihir dan gendam. Oke. Jadi itu pun pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu juga pernah digendam kan Kiai ya? Ya, pernah disihir. Pernah disihir. Pernah disihir. Jadi ternyata diobatinya adalah dengan Al-Quran. Dan ini ternyata Kiai selaras dengan pertanyaan dari Bapak Zainal di Denpasar. Ya. Amalan apa atau bacaan surat apa yang bisa dibaca saat terkena sakit atau guna-guna? Nah, pertanyaan spesifiknya dari lawan jenis. Nah, apakah ini akan sama dengan kalau ada guna-guna dari saingan misalnya gitu, Kiai? Ya, subhanallah. Karena ini memang dari rahmat dari Allah ya. Ini Al-Quran, anugerah dari Allah. Saya sarankan kepada Bapak dari mana tadi? Zainal dari Denpasar. Bapak Zainal dari Denpasar. Apa yang saya bacakan tadi tolong diamalkan Pak Zainal. Bapak terasa ini seakan-akan saya kok nggak enak ya. Seakan-akan ada yang mengganggu makhluk halus atau apa. Maka baca ini. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Tapi bukan berarti qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Bukan begitu. Sampai hatam. Itu sebentar kok. Setelah itu ditiupkan. Tolong sampaikan pada Pak Zainal. Loh, kalau umpamanya untuk diri sendiri ya tinggal ditiupkan untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya anaknya orang lain, coba tinggal ditiupkan, itu namanya meruqyah dengan barokah Al-Quran. Nah, kalau untuk gendam itu loh Kiai? Sama. Oh sama Kiai? Kalau saya katakan sama. Orang kalau gendam itu biasanya ya mempengaruhi orang lain ya. Maka sebelum kita berangkat dari rumah, jaga kita. Diri kita mohon kepada Allah. Mohon barokah Al-Quran. Ya secara khusus tadi saya ajarkan. Tetapi Kang Amin, ini bagian daripada kehebatan Al-Quran yang dirasakan oleh kita sampai detik ini. Dan tentu saja salah satu cara terhindar dari bala atau cara terhindar dari berbagai kesusahan adalah dengan bersedekah Kiai ya. Ya, dan itu kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa Sahur Time membuka donasi dakwah. Silahkan ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 dengan mengirimkan donasinya ke nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda, atau bisa juga dengan berdonasi melalui kitabisa.com. Nah, para pemirsa sekalian, Kiai Haji Misbahul Munir akan menegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran ini bisa untuk penyakit apa saja. Ya. Mungkin Pak Kiai bisa jelaskan, apakah ada penyakit yang tidak disembuhkan dengan Al-Quran gitu Kiai? Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau orang baca Quran itu Kang Amin, insya Allah hatinya akan tenang. Karena Al-Quran itu bagian daripada zikir. Kalau orang sedang bingung,
baca Quran. Al-Quran itu sebenarnya solusi loh ya. Solusi untuk setiap masalah. Solusi dari berbagai masalah. Dan inilah saya katakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di perjalanan sejarah ada ya orang yang usil terhadap Quran ada. Oh. Yang mau ngotak-ngatik merubah Quran ada. Yang nggak yakin Quran itu dari Allah, jangan-jangan bikinan Nabi Muhammad ada. Atau jangan-jangan dikarang. Jangan-jangan dikarang. Tapi Al-Quran menantang loh. Sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu menantang. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ya, inti daripada ayat ini mengatakan, kalau kamu masih ragu terhadap Quran, bahwasanya Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditantang sama Quran, fa'tu bi suratim min mislih. Coba buatkan satu surat saja seperti Quran. Jangan satu Quran kebanyakan. Satu surat. Satu surat itu Kang Amin isinya 3 ayat. Misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan 3 surat. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada yang mampu melawan kehebatan Al-Quran. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena itu mengapa saya katakan di antara mukjizat Al-Quran adalah tidak mampu dilawan. Oke, baik. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Anda masih dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Caranya dengan mengirim WhatsApp dengan format nama, spasi, kota, kemudian kirim pertanyaan Anda, tulis pertanyaan Anda, dan kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Para hadirin sekalian, kami ingatkan juga bahwa kami masih membuka donasi untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com atau juga bisa dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Kami ingatkan sekali lagi bahwa kami masih menerima donasi, di mana donasi ini akan kami berikan, akan kami salurkan kepada para guru ngaji, para santri yang terdampak COVID-19. Para hadirin sekalian, doa gendam Pak Kiai yang tidak di Al-Quran, hadis mungkin. Saya Al-Quran tersebut, biar gini Kiai, biasanya orang-orang kalau berdoa itu kalau membaca Quran saja, itu dikira ngaji Kiai. Jadi harus ada doanya yang nggak di Al-Quran itu gimana Kiai? Biar nggak dikira ngaji biasa Kiai. Biar yakin saya Kang Amin doa. karena fokus dengan fadilah Quran, saya tidak akan mengajarkan yang lain. Tetapi sudah saya anggap cukup. Cuma pesan saya, niat ibadah saja ya. Niat ibadah. Jadi kalau baca Quran, bifahmin au bighairi fahmin, faham atau tidak faham, itu bernilai ibadah. Beda misalnya Kang Amin baca satu buku dengan bahasa tertentu, Ya. kemudian tidak memahami apa itu maknanya, Maka itu tidak belum tentu mendapat pahala, dapat pahala. Kecuali dengan niat belajar misalnya. Misalnya, atau dia paham secara keseluruhan. Ini kitab apa Pak Kiai? Kitab sholawat. Detailnya nggak tahu, tetap dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran, bifahmin au bighairi fahmin, dapat pahala. Dan efeknya, tanpa disengaja, ini akan kena. Artinya akan nyokot. Nah, bahkan dengan mendengarkan Al-Quran pun, itu sudah berpahala Kiai ya? Iya. Nah, pertanyaan ini Kiai, Iya. ini kan zaman digital Kiai. Iya. Gimana mendengarkan Al-Quran dari MP3 atau MP4 atau dari aplikasi-aplikasi yang lain Kiai? Ya, itu kan alat ya. Semua itu alat, sama dengan speaker. Jadi hukumnya ya sama, kita mendengarkan Al-Quran dapat pahala juga. Sama dengan kita pengajian pakai speaker, pakai salon, pakai TV, itu adalah alat. Sehingga kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita mendengarkan pengajian Kiai Haji Misbahul Munir, Ya. lewat apa? Lewat kaset misalnya ya. Berarti para pemirsa juga dapat pahala ini Kiai? Dapat pahala, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa sekalian tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa Sahur Time masih membuka donasi
untuk korban terdampak COVID-19 khususnya kepada para guru ngaji dan para santri. Donasi dapat disalurkan ke nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.